Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan iman kita kembali kepada Tuhan, dan firman Tuhan dapat mengajar kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-25. Kita akan melihat ini ayat yang ke-5 sampai 8. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, bunuhlah setiap orang di antara kamu yang telah menggabungkan diri dengan Baal Peor. Ketika itu datanglah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian ke dalam kemahnya di depan mata Musa dan di depan mata segenap umat Israel yang sedang menangis di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, maka bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu, diambilnya sebuah tombak di tangannya, dan menyusul orang Israel itu ke dalam kemah. Ditikamnya keduanya, baik orang Israel maupun perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Nah, puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan ini, yang dimana saya percaya firman Tuhan dapat menguatkan kita dan dapat mengingatkan kita kembali dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini saya berikan judul selesaikan sampai akar. Nah, kita akan lihat dulu latar belakang dari ayat yang telah kita baca bersama. Kita akan lihat bagaimana ayat ini kondisinya terjadi itu seperti apa sebenarnya. Nah, kita lihat latar belakang dari ayat yang kita baca bersama bahwa ternyata bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di dataran Moab, dekat tanah perjanjian. Jadi pada waktu itu bangsa Israel kondisinya berada di tanah Moab. Nah, pada waktu itu mereka belum masuk di tanah perjanjian. Bangsa Israel belum masuk di tanah perjanjian. Namun, walau mereka belum masuk di tanah perjanjian, dan mereka pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Jadi kondisi bangsa Israel pada waktu itu belum masuk di tanah perjanjian, dan mereka kondisinya waktu itu jatuh di dalam dosa. Pada waktu mereka di dataran Moab, mereka jatuh dalam dosa berzina dengan perempuan Moab dan menyembah Baal Peor, dewa orang kafir. Inilah kondisi bangsa Israel pada waktu itu, yang dimana ini mengakibatkan murka Tuhan. Ini mengakibatkan Tuhan murka terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa yang dilakukan bangsa Israel, karena bangsa Israel yang jatuh dalam dosa, terutama pada waktu itu jatuh dalam dosa berzina dengan perempuan Moab. Inilah yang akan kita lihat bersama, yang dimana ternyata itu mengakibatkan Tuhan murka terhadap mereka. Namun, kalau kita perhatikan, di tengah situasi ini, di tengah murkanya Tuhan dan pada akhirnya memberikan tulah pada bangsa Israel pada waktu itu, Pinehas, cucu Harun, bangkit dan bertindak tegas untuk melawan dosa ini. Ia tidak menutup mata terhadap dosa yang menghina Tuhan. Dan pada akhirnya ia menyelesaikan masalah sampai ke akar masalahnya. Inilah yang akan kita sama-sama pelajari bersama. Nah, Tuhan ingin kita tidak hanya menutupi masalah, tetapi menyelesaikannya sampai ke akar-akarnya. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyelesaikan masalah sampai selesai. Baik itu dosa, luka batin, atau kebiasaan yang salah. Itu merupakan masalah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita harus menyelesaikannya sampai di akar. Nah, langkahnya seperti apa? Inilah yang akan kita sama-sama lihat. Yang pertama, langkahnya yaitu sadari dan akui. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, yang kelima, saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Kita perhatikan ini ayat yang kelima.
Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Jadi ketika Musa pada waktu itu ditegur oleh Tuhan, hei, bangsa Israel sudah salah, sehingga haruslah engkau membasmi segala dosa yang ada di bangsa Israel pada waktu itu, menuntaskan segala dosa yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kondisi Musa pada waktu itu dia tidak mengelak, tetapi pada akhirnya dia mengakui, dia sadari akan dosa yang telah dilakukan bangsanya pada waktu itu. Sehingga dia menyuruh, dia memerintahkan kepada hakim-hakim Israel untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Sebelum masalah kita diselesaikan, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menyadari dan mengakui di hadapan Tuhan. Sama seperti Musa. Musa menyadari dan mengakui setiap apa yang bangsa Israel lakukan. Kesalahan bangsa Israel yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Karena kita harus tahu bersama bahwa tidak ada pemulihan tanpa pengakuan. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengakui, kita harus sadari dan kita harus akui di hadapan Tuhan setiap apa yang menjadi kesalahan kita. Banyak orang pada akhirnya gagal berubah bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena tidak mau mengakui bahwa mereka salah. Tidak mau menyadari bahwa mereka salah. Dan pada akhirnya mereka tidak mengalami perubahan, mengalami pemulihan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Firman Tuhan yang katakan, ketika kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk mengalami pemulihan. Sehingga pesan firman Tuhan jelas, mari kita sadari apa yang menjadi kesalahan kita dan kita akui di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk mengakui, untuk bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar akan poin yang pertama ini. Yaitu aplikasinya apa? Sadari dan akui di mana letak akar masalah kita. Setiap masing-masing pribadi pastinya ada masalahnya sendiri-sendiri. Kita harus akui, kita harus sadari akan hal itu. Mungkin dosa tersembunyi, kebiasaan buruk, kepahitan, atau kesombongan, atau apapun itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu merupakan masalah di hadapan Tuhan. Kita harus akui dan sadari akar masalah itu. Ketika kita sadari, ketika kita akui, jangan menyalahkan orang lain, tetapi kita lihat diri kita sendiri. Kita datang pada Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Asalkan apa? Kita sadari dan akui di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya janji firman Tuhan jelas. Dia adalah Tuhan yang adil, Dia adalah setia dan adil, yang mampu mengampuni dan mampu mengadakan pemulihan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu apa? Kita harus mengambil tindakan tentunya. Jadi ketika kita menyadari, kita mengakui di hadapan Tuhan, tentunya kita harus mengalami atau kita harus melakukan tindakan yang nyata. Kita lihat di ayat yang ke-7 dan yang ke-8, Bilangan yang 25 ayat 7 dan 8. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Kalau kita perhatikan, Pinehas pada waktu itu dia menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Kenapa demikian? Karena akar dari masalah yang terjadi terhadap bangsa Israel waktu itu, terutama tulah yang terjadi pada waktu itu, yaitu karena dosa yang dilakukan bangsa Israel, terutama dosa persinahan dengan perempuan di dataran Moab. Inilah yang menjadi akar masalahnya. Dan ketika Tuhan memberitahu kepada bangsa Israel, kepada Musa, kepada imam-imam, kepada hakim-hakim pada waktu itu, dan terutama juga kepada Pinehas yang mendengar akan hal itu, dia langsung mengambil tindakan. Dia mengambil tindakan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Pinehas tidak hanya marah terhadap dosa pada waktu itu, tetapi ia bertindak.
Ia tidak menunda ketika dia melihat, oh ini akar masalahnya. Ia tidak menunda, melainkan ia langsung mengambil tindakan, tidak menunggu orang lain. Dia mengambil tindakan untuk menyelesaikan semuanya dari akar masalahnya. Wah, luar biasa firman Tuhan. Kita lihat, Pinehas tahu bahwa selama dosa itu belum dibereskan, tulah yang terjadi terhadap bangsanya tidak akan berhenti. Sehingga dia mengambil tindakan yang sangat luar biasa, menuntaskan dosa sampai ke akar-akarnya. Begitupun dengan kita, ada saatnya kita harus berani mengambil tindakan nyata. Harus berani mengambil tindakan nyata. Tindakan nyata untuk melawan segala dosa kita. Tindakan nyata untuk membereskan setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya menyesal, bukan hanya sampai di menyesal saja, tetapi memutus rantai dosa sampai ke akar-akarnya. Inilah yang harus kita lihat dan pelajari bersama. Kalau akar masalah kita adalah pergaulan yang menjerumuskan, jauhi itu. Kalau akar masalahnya dari media sosial atau tontonan yang salah, hapus itu. Kalau akar masalahnya adalah hati yang kepahitan, datang dan ampuni. Tindakan nyata menunjukkan kesungguhan hati kita untuk berubah. Sehingga pesan firman Tuhan jelas, sangat-sangat jelas. Ketika kita ingin mengalami pemulihan, selesaikan sampai akar. Terutama harus mengambil tindakan. Aplikasi yang bisa kita dapat, jangan hanya berdoa minta perubahan, minta Tuhan pulihkan, tetapi juga bertindak. Bereskan hubungan yang rusak, hentikan kebiasaan yang salah, tinggalkan dosa yang berakar. Segala dosa kita tinggalkan, dan kita akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Amin. Kemudian hasil dari menyelesaikan sampai akar. Wah, luar biasa hasilnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-8 bagian akhir. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Dan kita bisa lihat hasilnya juga di ayat 11 sampai yang ke-13. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu, katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Ini hasil yang bangsa Israel terutama Pinehas dapatkan ketika menyelesaikan sampai akar. Wah, sangat luar biasa. Setelah dosa dibereskan, tulah berhenti. Tuhan memberikan damai dan perjanjian kekal kepada Pinehas dan keturunannya pada waktu itu. Karena apa? Menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Ketika dosa dibereskan sampai ke akar, berkat dan damai Tuhan kembali melingkupi bangsa Israel pada waktu itu. Wah, sangat luar biasa. Dan kita lihat hasilnya apa? Masalah berhenti. Damai Tuhan datang. Dan Tuhan berkenan. Wah, ini merupakan hasil yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi pada bangsa Israel. Terutama juga bagi kita ketika kita membereskan semuanya di hadapan Tuhan. Membereskan sampai ke akar-akarnya. Pada akhirnya apa? Damai Tuhan datang. Tuhan berkenan kembali dalam kehidupan kita. Setiap masalah dibereskan di hadapan Tuhan. Jika kita mau sungguh-sungguh menyelesaikan sampai ke akar, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. Hubungan yang rusak akan dipulihkan, hati yang keras akan dilunakan, dan kehidupan rohani akan disegarkan kembali ketika kita menyelesaikan sampai akar. Kesimpulannya, setiap orang punya masalah akar, masalahnya masing-masing, akar masalahnya masing-masing. Bisa dosa, luka batin, kebiasaan buruk, atau ketakutan. Tuhan mau kita tidak hanya memangkas daun luarnya, tetapi mencabut sampai ke akar supaya tidak tumbuh lagi. Seperti Pinehas, Tuhan mau kita menyadari dan mengakui masalahnya, mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikannya, dan menikmati hasilnya, damai, pemulihan, dan berkat Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79
kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga dan lain sebagai macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kembali mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa kami harus menyelesaikan setiap dosa kami, setiap masalah kami, setiap kesalahan kami sampai ke akar-akarnya Tuhan. Terima kasih untuk kembali menegur kehidupan kami bahwa kami harus selalu mengintrospeksi diri kami untuk selalu berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biar kami selalu ya Tuhan menyadari dan mengakui setiap apa yang menjadi kesalahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan biar kami Engkau kuatkan agar kami dapat bertindak mengatasi setiap masalah hidup kami sampai ke akar-akarnya Tuhan. Engkau yang membela kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau yang memanggil keluarga GPD El Shaddai Magelang kepada persekutuan dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan adalah setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau ada bagi kami. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.